ngerasanya ini lempeng-lempeng banget, itu harus tanya juga ke diri sendiri gitu loh. Lomba lagi literatur review di UNAN itu dapat juara satu. Bentar. Halo guys, kembali lagi di my YouTube channel. Saya Nunu Riyadi, bahas tipis-tipis bos. Video kali ini saya nggak sendirian, nanti ada teman saya, atau lebih tepatnya adik tingkat saya ya. Jadi dia ini termasuk mahasiswa berprestasi di KG Unsud Purwokerto. Nah, mau tahu ceritanya bagaimana? Ini dia. Oh, perkenalkan. Ini agak santai aja kali ya, Mas. Iyalah, santai aja Kenalin ngobrol aku kita. Nio. Aku Fitrianiwati, biasanya dipanggil Nio. Dari Kedokteran Gigi Unsud angkatan 2018. Angkatan 18 berarti udah terpapar corona gitu ya sekarang ya? Masih ya? Iya, itu dari semester berapa? Semester 4. Udah keinget banget dulu tuh pernah skill lab beberapa kali gitu. Pas skill lab terakhir yang mau bikin akrilik. Kan itu tentang bikin space maintainer ya. Pas mau bikin akriliknya tuh tiba-tiba udah corona gitu. Jadinya space maintainer yang ada akriliknya tuh tertunda gitu. Semester 4 sampai akhirnya semester 6 ini. Sekarang berarti belum sama sekali ke Purwokerto? Aku pernah ke Purwokerto untuk ngurus penyetaraan KKN. Jadi kan kalau di Unsut ada program di LPPM yang jadi relawan COVID-19. Nah, jadi relawan itu bisa disetarain Mas sama KKN. Jadi aku ngurus KKN, penyetaraan KKN itu di PWT biar nggak usah KKN lagi. Di semester ini sih harusnya KKN. Tapi aku udah nggak KKN karena udah penyetaraan. Oh, jadi kalian nggak ada KKN nih? Cuman kayak Iya, gitu penyetaraan. kalau yang ikut sih, kalau yang ikut ini program LPPM kalau jadi relawan, tapi kalau dia yang nggak ikut yang tetap KKN gitu. Oh, itu harus daftar dulu berarti bebas Iya, gitu. daftar dulu. Aku dulu daftarnya pas semester 4 itu bareng sama Blok Perio. Jadi daftar gitu, terus jadi relawan barengan sama berjalannya blog dan ya udah bisa disetarain gitu. Kalau misal sekarang nih kan berarti semester semester 4 ya? 6. Semester 6 ya? Udah semester 6. Ya, Lagi sibuk semester apa 6. berarti? Sekarang sibuk blognya namanya Claudio KG Unsud, namanya Ethic and Professionalism. Jadi itu kayak mengenai kesehatan masyarakat, kayak Kesmas gitu. Dan sebelum blog ini, itu sebelumnya ada yang namanya blog Removable Prosto. Oh ya, kalau di Unsud tuh sebenarnya udah nggak blog lagi, tapi modul. Jadi kayak kita per modul gitu, Mas. Oke. Ya, itu kayaknya 2018 ya? Iya, udah mulai kurikulum baru dari angkatan 2018 itu ke bawah. Ya kan ya, Mas? Iya, kelamaan Iya, 15 masih blok sih. dulu, dulu masih blog ya. Jadi sekarang udah modul gitu. Jadi Berarti ujian. hampir sama nggak sih sebenarnya ya kayak blok mungkin ya? Sama aja, tapi mungkin kayak ini sih, kita kayak ujiannya juga sama-sama kayak per 2 minggu atau beberapa gitu evaluasinya. Jadi bukan kayak TS. Kalau di Ini KGUN itu namanya MDE ya, Multidisciplinary Examination. iya, iya. Kayak ya biasanya gitu. Ini kalau misalnya skripsi belum mulai ya? Udah mulai. Jadi kemarin itu kayak kalau di KGUN kalau di KG Unsud itu kalau kita mau milih bidang itu kayak kesannya di war gitu kayak gini kan, ada bidangnya beberapa tuh, ada IKGM, IKGA, bedah, terus kayak prosto, orto dan lain-lain, udah banyak banget kan bidangnya kan. Kalau dulu tuh kan kalau tanya cutting dia katanya dipilihin nih, kamu dapat bidang ini nanti skripsinya ini ya gitu. Tapi kalau sekarang pemilihan bidang dan judul itu udah mulai di semester kelima. Jadi semester kelima ini namanya adanya blok elektif. Di blok elektif itu kita kayak kamu memilih bidang apa gitu dan judulnya apa. Kamu siapin dulu PPT-nya kayak judulnya ini dan latar belakangnya ini, jurnalnya yang dipakai ini. Kamu dapat apa bidangnya? Nah, per bidang itu ada kuotanya. Kalau kan aku sebenarnya aku udah ikut penelitiannya salah satu dosen di kedokteran gigi Unsud, bidangnya bedah mulut.
karena aku udah dapet free pass di bidang mulut ya. Tapi aku kayak mikir, tapi aku kan gini, aku tanya sama ibuku gitu. Kan yang paling penting itu doa ibu ya kan. Aku tanya sama ibuku gitu. Bu, Betul. ini aku milihnya yang mana gitu kan buat skripsi. Terus ibu kayak milih, udah pilih KGM aja gitu yang bisa dikerjain di Pati gitu kan di rumah aku. Terus kayak yaudahlah aku IKGM kali ya gitu. Jadi aku merelakan free pass itu dan aku milih war ke IKGM. Jadi IKGM tuh kan kotanya ada 5 orang dan waktu itu tuh yang ngambil 7 orang. Jadi ada 2 yang kayak eliminasi buat kelempar ke bidang yang lain. Bukan kelempar sih, mungkin emang dia udah nggak jatahnya di KGM gitu. Ada lebih baik lagi gitu untuk dia ke bidang yang Ber- lain. Berarti kalau gitu masih ini ya kayak sistem kocokan gitu ya atau gimana? Bukan, bukan. Jadi itu kayak war gitu loh. Kayak misalkan kan bidangnya ada KGM, KGA gitu. Hmm. Nah, di KGM ini ada 5 kuota atau 5 slot gitu. Nah, yang pengen ngambil KGM semisal ada 7 orang. 7 orang ini dia harus menyiapkan ide penelitiannya disertai dengan jurnal yang mendukung dan dia akan mempresentasikan itu penelitiannya kayak gini gini gini. Nah, penelitian yang paling mungkin dilakukan dan paling bagus itu dia akan yang masuk di bidang itu. Kalau misalkan penelitiannya dia kurang, dia akan masuk ke bidang yang lain yang masih ada kuotanya atau slot tersebut. Kayak gitu sekarang. Ya, Kalau itu dulu enak juga sih. kayak gitu. Enggak Oh enggak. dong. Dulu Enggak, enggak dulu dong. dulu bener-bener di ini ya. Dulu Wah, dapat ini dikocok. gitu. Oh ya ampun. Sebenarnya Ya, ambil masih kayak kamu tadi, kayak misalnya IKGM ada 5 gitu, terus yang milih 7 orang gitu. Nah, itu nanti ada kertasnya IKGM tulisannya 5. Nah, siapapun yang ambil, berarti yang dapat. Nah, yang nggak dapat IKGM, berarti dia yang ganti bidang gitu. Kayaknya oh kocokan itu dulu. nggak adil sih ya Mas. Duh, kalau ini tuh lebih menurutku ini lebih lebih fair gitu loh karena ya Iya. udah kalau kamu lebih prepare, lebih ngerti sama apa yang bakal kamu lakuin di bidang itu, kamu yang masuk gitu. Kayak istilahnya gitu sih. Kalau sekarang, ya. Kamu sekarang IKGM ya, udah ya? Iya, aku dapetnya kalau buat skripsi KGM, tapi aku juga masih ikut penelitian yang bidang bidah mulut itu. Tapi ya gitu lah. Ya, Udah mulai bismillah berarti. lah dijalanin satu-satu. Ini ada suara ini sih. Aduh, sorry banget. Nggak Ini apa-apa. agak ramai. Hmm. Udah mulai berarti skripsi. Udah belum mulai pembagian dosen pembimbingnya belum dibagi. Mungkin next modul baru dibagi dosen pembimbingnya. Oke. Ya, tadi kan aku di awal bilang kalau Nio ini berprestasi gitu kan. Mungkin ceritain coba, kamu kemarin kayaknya ikut masa berprestasi gitu ya Iya di. di Fakultas Kedokteran. Hmm. Jadi kan kalau kedokteran gigi unsur, bentar. Iya di Fakultas Kedokteran. Jadi kan kalau kedokteran gigi unsur kan dia satu fakultas sama kedokteran umum ya kalau di unsur. Nah itu kalau pemilihan mahasiswa berprestasinya kan ada suatu UKM yang memfasilitasi mengenai uh, pemilihan mahasiswa berprestasi ini ditunjuk di dekanat. Namanya adalah UKM MERS atau Medical Research Center. Itu dari FK Unsur ya kan. Terus di situ kita dipilih perwakilan dari kan ada beberapa yang daftar gitu ya. Jadi kayak dipilih finalisnya gitu. Dari kedokteran gigi ada 2 orang dan dari kedokteran umum ada 2 orang. Nah, alhamdulillahnya aku dapat nomor 2. Yang nomor Oke. satunya dari kedokteran umum. Iya, Berarti kalau itu dipilih dari mesnya atau eh, bisa mendaftarkan diri juga gitu. mendaftarkan diri juga. Jadi kita tuh kayak ada Oh. mengampirkan berkas-berkas dan juga kamu dapat kayak riwayat prestasinya apa, organisasi dan lain-lain, kepanitiaan. Itu dilampirkan gitu ke MERS dan nanti diseleksi kira-kira yang dua tertinggi itu mana dan kita akan kayak final gitu. Finalnya mempresentasikan karya tulis ilmiah yang dibuat dan itu dengan full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris Oh. buat presentasi dan ya gitu deh buat tanya jawabnya juga bahasa Inggris. Dan aku jujur nih kalau mau cerita bahasa Inggrisku itu kalau jam dulu sih dulu waktu SMP tuh bahasa Inggrisku aku benar-benar nggak bisa. Aku bahkan kalau disuruh ngejain nama aku pakai bahasa Inggris aku nggak bisa waktu SMP. Terus kayak Oke. tiba-tiba bukan tiba-tiba sih. Karena ini pertama tuh karena sering nonton film. Karena aku suka nonton Hmm. film. Terus pakai kepaksa karena filmnya kalau itu sorry to say aku kalau nonton film tuh biasanya nontonnya bukan di situs yang
Netflix gitu. Jadi kayak kebajakan ya. Jadi itu sama nonton Running Man gitu-gitu kan subtitlenya yang ada bahasa Inggris. Iya Jadi bener. udah mau nggak mau nonton aja gitu. Dan dari situ jadi tahulah makin banyak kosakata yang kita tahu gitu kan. Terus sama aku belakangan ini tuh main games namanya Oh, Kart Rider Rush. Jadi di mana kebanyakan playernya kan orang luar ya. iya Jadi benar. kita kalau misalkan itu gamesnya kayak balapan, tapi kita harus koordinasi gitu. Jadi harus kayak ngomong bahasa Inggris sih. Jadi karena beberapa hal itu buat aku jadi kayak makin pede dan makin apa ya? Jadi ya udahlah bisa aja gitu bahasa Inggris gitu. Jadi Tuh bukan ada tiba-tiba kayak aku anaknya pintar bahasa Inggris tuh bukan. Jadi kayak harus berlatihan juga gitu bahasa Inggrisnya. tuh Ya, ada tipsnya tuh ya dari Kak Nio tuh ya. Tadi nonton film sama main games. main games. Jadi Tapi jangan ya, tapi dua hal itu tuh kadang kan orang kayak aduh kalau gini tuh pasti iya. belajarnya kapan gitu, nah, tapi orang juga harus tahu apa namanya prioritas gitu kan, yang mana yang penting yang Iya. dijalanin dulu. Terus sama kalau kalau suka tuh pasti ada waktunya, jadi kalau emang Iya. suka Korea, suka main game, ini pasti ada gitu ke waktunya buat main game tuh pasti ada gitu. Tapi ya bener sih, masa ya kita kedokteran, Hmm. masa kedokteran gigi pernah main game gitu kan nggak mungkin juga kan. Kayak bunek gitu sih. Iya, tapi aku tuh udah main game. Aku dulu banget gitu pas keterima dokter gigi, aku tuh kayak aku akan mengembangkan Sims gitu kan. Aku mau Uh, main Sims. Jadi aku tuh gara-gara nonton ini kakaknya Iqbal Kobe Junior. Iqbal Kobe Junior itu kan dia SKG juga ya, kedokteran gigi. Dia tuh Iya. kan main Sims terus di uninstall waktu udah sumdok kalau nggak salah. Jadi aku pengen kayak bikin Sims juga gitu, tapi ternyata aku nggak sanggup karena Sims itu terlalu banyak challenge-nya dan aku malah jadi main terus. Jadi aku mainnya game yang lain, main Ya Cat nggak apa, Rider. tapi kan jadi bisa bahasa Inggris lancar, ya kan? Ya jadi Masa berprestasi kedua loh di FK loh. thank you. Tadi kan katanya harus ada kayak syarat itu ya, katanya harus ikut-ikut organisasi gitu. Kamu ikut organisasi apa aja? Ya itu aku kalau organisasi lumayan banyak aku ikut. Jadi semester satu ya aku sebenarnya ikut dulu HMMK gitu, teman aku nggak lanjut lagi di semester 2 nah, di semester tiganya. So, aku ikut DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Mas Nuno juga ikut dulu kan. Dulu Ya tapi. aku ikut, ya aku di DPM itu juga selama 2 tahun. Tahun pertamanya aku jadi anggota di Komisi 2 dan tahun keduanya aku jadi ketua di Komisi 2. Terus habis itu aku juga ikut UKM Connectivus, jadi itu UKM seni, ikut nari gitu, meskipun aku ya not that good. Ya sosok lah, ikut-ikut aja, lengkap gitu, saman biar banyak orangnya. Terus sama aku ikut juga UKM yang namanya MERS. Jadi MERS itu yang tadi udah sebutin, Medical Research Center. Jadi aku ikut 2 tahun juga. Untuk tahun pertamanya aku anggota di research, dan tahun keduanya aku jadi wakil ketua atau jadi Oh, representatif dari kedokteran gigi. Ya, terus abis itu ikut apa lagi ya? Aduh, banyak lupa. banget teman-teman Udah saya pusing aja. juga. Terus kalau sekarang ini aku jadi anggota Komisi A PSMKGI. Jadi Oh, Komisi A PSM. itu dia kerjanya di bidang pendidikan dan profesi. Ya, PSMKGI itu Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi. Jadi perwakilan dari Unsur. Terus sama aku ikut ini di IADS Indonesia, jadi National Officer of Prophylaxis. Jadi Wow. National Prophylaxis itu kerjanya kita kayak bikin suatu campaign mengenai WOHD, World Oral Health Day. Meskipun aku sebenarnya masih belum kerja juga di ADS Indonesia gitu. Kita kayak masih baru gitu. Aku masih baru di sana. Jadi kayak masih perlu belajar lagi. Itu sejak Ya. tahun berapa berarti? Baru-baru ini. Baru ini kalau yang di dua organisasi yang PSMKGI dan IADS itu aku baru di tahun 2021. Kalau yang selainnya kayak DPM, MERS dan juga Connectivus gitu sama-sama Songwis, aku ikutnya waktu aku semester 1, mulai dari semester 1 waktu tahun 2018, 19, 20. Tapi Ya. itu kegiatan kayak gitu atau organisasi kayak gitu berlanjut nggak sih? Maksudnya kan ini selama corona kan susah gitu ya buat Iya, ketemu jadi gitu. iya ya, jadi itu penyesuaiannya tuh dulu dulu kan penyesuaiannya di awal tahun 2020-an ya, kita mulai penyesuaian mengenai kalau aku kan dulu uh, di DPM sih yang lebih aktif gitu kan, ada acara-acara dan itu kita harus mulai penyesuaiannya menggunakan
online atau dalam jaringan atau daring kan. Jadinya penyesuaian itu semuanya kita alihkan ke online melalui telekonferensi. Kita pakai Google Meet, something like that. Oke. Terus kalau misalnya Nio sendiri pernah ikut apa ya, kayak lomba-lomba gitu nggak sih Oh selama di ya, kedokteran? sama kedokteran gigi sebenarnya kalau ikut lomba, aku udah nyoba beberapa lomba. Kalau beberapa lomba itu dulu aku ikut research di Mustopo, sebenarnya jadi finalis aja sih, jadi 10 besar top 10. Itu aku gak banyak kontribusi karena aku apa namanya numpang nama gitu dari cutting kan, cutting udah ikut riset dan dia Oke, oke. ngajak aku buat lomba gitu. Terus di tahun berikutnya aku mulai ikut lomba poster, itu aku ngajak temen aku di lomba poster ini. Alhamdulillah jadi ini juga, jadi top 5, jadi top 5 sebenarnya, Hmm. jadi top 5 aja gitu. Terus habis itu ikut lomba lagi, nyoba cari yang lain poster juga, kita top 4. Top Oh, 4 nah. dan akhirnya aku ikut lomba lagi literatur review di Unan, itu dapat juara 1 gitu. Oh, itu Dan yang kemarin literatur ya? review kata iya ya, yang KTI itu literatur review itu dapat first place, jadi Wes. nomor 1. Sebenarnya itu kayak bertahap gitu. Ya, awal ikut-ikut dari cutting gitu, pengalaman, terus ikut lagi. Tadi masuk 5 besar ya? Ya 5 top 5, top 10 dulu kan, top Oh, 10 top dulu, 10 ya, terus top habis 10 itu dulu. top 5, terus jadi top 4, terus jadi first place. Ada rencana lagi nggak ikut lomba apa gitu deket-deket ini? Ya itu karena kita poster, ini aku kan ada tim poster gitu ya, kita tuh selalu Terus ikut tim lombanya poster kayak dong, kita langsung udah, udah ada iya tim. kita udah kayak gak gini, kalau misalkan aku ya, aku adalah orangnya yang kalau udah cocok gitu sama orang, kita udah klop, ya udah Hmm, sama itu aja gitu. oke, Nyari oke. orang lain tuh kayak kita Susah. mulai lagi, iya susah Udah juga, lagi. kita ganti karakter orang itu Iya. susah juga nih orangnya, kalau diajak kerja baik nggak gitu kan. Yaudah udah kayak bentuk tim itu kan, kita karena udah kayak masuk ya top 4, top 5, dan kita tuh nilainya bagus di presentasi. Kalau presentasi kan kita buat video ya. Jadi akhirnya kita mau memutuskan untuk beralih bidang. Kita mau ikut lomba Benar. video. Kita mau ikut lomba video. Doain ya mas, semoga Oh, amin, lancar. amin. Dalam waktu dekat ini berarti. Kita masih cari event lagi, event perlombaan. Kalau Hmm. misalkan udah ada dan kita cocok ya kita coba di situ. Gitu. Sekarang juga kayaknya selama ini malah sering nggak sih buat lomba-lomba event gini? Sering banget, dan Sering sekarang banget. lomba-lomba ya, event-event kan ini bulan lomba ya kayaknya ya. Iya. Udah banyak banget lomba yang buka. Jadi ya perlu prepare juga. Cari temanya yang kita apa ya namanya, kita bisa lah. Yang temanya kita menarik dan kita kuasai, ya coba kita masukin gitu di situ. Gitu sih kalau dari aku dan timku kalau lomba poster. Tapi kalau dari dosen sendiri mendukung nggak kalau kalian tuh sering ikut lomba gitu? Maksudnya ada kekhawatiran nggak sih dari dosen misalnya eh, takut apa namanya kalah atau misalnya takut ganggu kalian belajarnya gitu? Kalau Uh, dari dosen dari sendiri? dari dosennya sendiri, gak kalah dari kedokteran gigi Unsa, dosennya sangat suportif. Jadi dulu aku pernah izin kan, lomba itu biasanya di weekend ya, Jumat Iya. Sabtu Minggu. Nah tapi kalau di kedokteran juga kita tahu lah ada kayak reschedule gitu jadwal. Nah waktu itu ada jadwal yang harus di reschedule lecture di hari Jumat, di hari Sabtu maaf. Jadi di hari Sabtu, dan di hari Sabtu juga ada lomba kita presentasi mengenai video, mengenai poster. Jadi kayak ada sesi tanya jawab gitu, Q&A. Jadi kan kita harus datang ya. Jadi aku Iya. izin dan dosennya sangat sportif. Dan dia kayak dan beliau memberikan doa gitu. Wah, Buat hebat, ya. hebat, hebat, hebat. Hmm. Tapi berarti nggak pernah ganti regu tim gitu ya? Bertiga terus, Oh, sepertinya. sebenarnya aku beda tim juga untuk kalau Oke. video, kalau poster, kalau poster itu kita tetap satu tim. Hmm. Kalau literatur review kemarin aku beda tim. Hmm. Gitu. Kalau untuk ini, kalau untuk keluarga sendiri pas kamu menang gitu, terutama pas sekarang kan, itu gimana itu ibu? Ya, ya ibu aku tuh gini sih, kayaknya tuh bener-bener kalau megang dari doa ibu dan berkata ibu. Jadi kalau Wih. waktu pas aku lomba, ibu aku tuh lagi bad mood gitu, kakak aku udah tahu kalau ini pasti lombanya kalah.
Udah tuh jadi kayak kalau aku lagi kayak dimarahin gitu, lomba itu salah. Aku nggak ngerti kenapa kayak gitu. Terus kalau misalkan aku minta doa ya, yang mahasiswa berprestasi itu, aku tuh didoain juara 2. Kenapa gitu? Karena diginiin, udah nomor 2 aja, kalau nomor 1 nanti harus lomba lagi. Iya sih, maju lagi kan kalau gitu. Iya, so kayak ya sudah, oke, doakan saja gitu. Terus yang kemarin yang literatur review tuh mau didoain nomor 2 kan. Ya udah semoga juara 2 ya, aku bilang satu aja lah kan ini nggak ada lomba lagi. Ya udah satu aja deh. Gitu. Akhirnya menang dong. Berarti harus bener-bener baik dong ke ibu, biar Iya benar. restunya ngalir terus. Banget. Bisa gitu ya. Iya, yang nggak tahu bisa gitu Aduh. ya. Oh, nggak ngerti bisa gitu Saya berarti juga. bangga lah ya ke Neo sekarang. Gitu deh. Aku anaknya justru di SMA nggak pernah ikut lomba-lomba. Hmm. SMP juga enggak. Paling terakhir SD. Karena Lomba SMP mewarnai. enggak. Oh Lomba iya. ini, lomba Olimpiade Oh IPA iya. sama Bagus LCC kalau bagus. SD. SMP-nya kan aku ikut SMP kan aku di akselerasi ya. Di akselerasi Hmm. itu kita masuknya dites dulu IQ-nya. Orang yang IQ-nya 130 ke atas itu baru dia masuk Hmm. ke kelas akselerasi ini. Nah di SMP, bayangkan teman-teman aku tuh dia berarti anaknya jenis semua kan ya. IQ-nya 130 ke atas teman SMP ku. Jadi mereka tuh bener-bener anaknya pinter-pinter banget. Yang sekarang ya udah masuk di top top 10 university lah pasti mereka. Jurusannya juga bagus-bagus gitu. Nah di situ aku jadi anaknya kayak ngerti kalau orang yang pinter tuh bukan aku doang gitu. Maksudnya Iya. aku tuh kan dulu waktu SD tuh kayak ngerasa pinter gitu karena aku ikut lomba juara kelas. Tiba-tiba masuk di kelas yang isinya anak-anak pinter. Jadi di situ aku kayak ngerasa pertama aku merasa minder. Dulu tuh aku benar-benar ngerasa terpuruk banget masuk di akselerasi kayak ngerasa aku harusnya nggak masuk sini deh. Kayaknya teman-teman aku terlalu pinter gitu, aku yang nggak bisa ngejar gitu. Terus akhirnya tapi sekarang aku jadi sadar gitu kalau aku ikut di sana aku jadi alhamdulillah banget aku jadi Iya. ngerti kalau orang tuh ngerti kalau orang tuh pintar pintar tuh kalau dia pintar tuh dia mau mau apa namanya mau eksekusi dan dia ngerti dia mau kayak kerja dan dia lakuin karena dulu aku SMP kayak yang kalau dia bisa kenapa harus aku gitu loh. Paham gak sih kalau SMP dulu aku Oh, iya iya paham paham karena paham. anaknya pinter gitu loh kayak kalau dia bisa ya udah kenapa harus aku gitu karena anaknya dia pinter-pinter. Akhirnya aku masih SMA aku pakailah itu prinsip aku yang kayak kenapa kalau mereka bisa kenapa harus aku gitu. Jadi SMA itu kerjaan aku cuma inget drakor jadi apa namanya Oke, NCT siap. K-popers Oke. gitu-gitu aku udah sama sekali nggak mikir SMA. Jadi tapi untungnya dulu Hmm. ini kan daftar SNM aku dapat dapat kuota tapi aku kan milihnya top 10 university gitu yang aku nggak inilah tau lah Oke oke biasa oke biasa paham 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 paham. nggak ini Itu biasa nggak itu ini pengalaman anak-anak kedokteran, tenang aja. ya. Terus akhirnya tapi jurusan tetap kedokteran gigi karena aku emang kedokteran gigi kan pengennya. Hmm. Terus nggak keterima di SNM itu aku nggak keterima baru deh aku mulai keluar jiwa ambisnya dan aku baru belajar buat SBM dan aku ambil unsur gitu ya Emang dari akhirnya. awal udah kepengen kedokteran gigi berarti? Ya ini aku ceritain juga di Karena kenapa aku bisa masuk di unsur ya aku juga kayak mungkin ini suatu takdir kali ya masuk suatu unsur. takdir, oke. Jadi dulu tuh gini di kelas 10 kan ada perkenalan. Oh, back dulu, tarik dulu dari SMP ya. SMP kan aku dulu cita-citanya waktu SD, aku pengen jadi pegawai pajak ya. Karena aku pinter matematika Oh. waktu SD. Ngerasain pinter matematika gitu. Tapi habis itu Hmm. masuk SMP tuh teman-teman aku lebih pinter lagi gitu. Jadi aku merasa goblok matematika. Jadi aku kayak aduh kayaknya matematika dan statistika ini bukan aku gitu. Kayak aduh udah nggak Oke. bisa nih gue. Jadi kedokteran kali ya gitu. So aku lihat temen aku mamahnya kedokteran gigi gitu kan. Terus kayak temen aku tuh anaknya pinter gitu. Mungkin kayak oh mungkin kalau jadi ke dokter gigi anakku bisa pinter juga kali ya. Jadi udah aku ambil kedokteran gigi. Oke. Aneh banget Siap, ya. siap, siap. Alasan yang ya Terus aku ngambil sederhana kedokteran itulah. aku ngambil kedokteran gigi gitu kan akhirnya cita-cita aku. Terus SMA mulai perkenalan dong sama wali kelasnya kan. Ditanyain deh kan kalau wali kelas aku dulu tipenya adalah tujuan kamu masuk SMA ini buat kuliah di mana gitu kan. Jadi Oh, kita perkenalan
kamu sebutin pengen masuk kuliah mana dan jurusannya apa gitu. Nah tapi kan karena aku masih ke bawah jiwa minder SMP, jadi di SMA ini aku kayak udahlah aku kayaknya univ yang aku bisa aja gitu loh. Kayak gitu awal aku SMA kan. Jadi aku searching nih, aku pengennya kedokteran gigi gitu. Tapi aku searching universitas yang di Jawa Tengah apa ya gitu. Kan dulu Undi belum buka, di Belum salah ada. satu universitas di Jawa Tengah yang baru buka adalah Unsud kan yang ada. Jadi aku Iya kayak, sih. oke, Unsud gitu. Aku kayak gitu, Unsud. Aku kalau pas perkenalan aku ngomong Fitrianewati ingin jadi dokter gigi di Oke. Universitas Jenderal Sudirman gitu. Terus akhirnya di akhir semuanya kan di aminin gitu sekelas kan, Hmm. Al-Fatihah gitu. Terus udah kayak oh my god, jadi emang unsur udah jalanku gitu. Oh. Tapi Iya berarti kan, pas SNMPTN nggak unsut dong? enggak aku Wah, ambil. berarti Dan emang iya doanya emang dari awal dong itu yang iya ya itu. emang gitu kan di SNMPTN aku nggak ambil unsur, tapi SBM-nya akhirnya aku ambil unsur gitu. Dan emang kalau udah ditakdirin buat kamu tuh nggak akan jadi milik orang lain gitu, pasti Asik. ada aja jalannya gitu kan. Iya kan, Benar-benar. pasti ada jalannya gitu ya, Tapi kayak kamu kayak gitu. SNMPTN lupa kalau udah diaminin unsut di awal. Enggak, karena aku SNMPTN kan Padahal tiba-tiba gini, gara-gara udah dapat kuota, jadi aku sombong gitu kayak, udah nilai aku kayaknya bagus nih, udahlah ambil yang univ bagus sekalian gitu. Udah gitu deh. Terus gak jadi deh gitu. tapi kan hikmahnya kamu jadi ambis, jadi belajar terus kan gara-gara itu. Ya ke bawah SBM ya, Iya, bayangkan kalau bos SNM gitu. gitu udah lempeng-lempeng aja anak Iya, SNM. lurus terus aja nantinya jadinya. Iya bener banget. Maksudnya kalau ada SNM aku lempeng-lempeng aja nggak belajar gitu Iya dulu. benar. Hmm. Oh ini deh, terakhir ya terakhir gini, kan kamu kegiatannya banyak nih. Hmm. Terus cara bagi kamu sendiri tuh caranya buat bagi waktu tuh gimana gitu. Sedangkan kan kamu ikut organisasi, terus kamu itu cari event buat lomba lagi kan. Terus kedokteran gigi juga kita tahu lah, maksudnya banyak banget buat mata kuliahnya gitu, buat skripnya gitu. Menurut Neo sendiri gimana cara bagi waktunya? Dan bagaimana kalau misalnya ada anak kedokteran gigi gitu Hmm. ngeluh dengan kuliahnya itu gitu. Oke, oke. Thank you, thank you. Thank you atas pertanyaannya, Mas. Jadi ini kayak caranya bagi waktu gimana sih gitu. Kayaknya banyak Aku tuh banget sih, sebenarnya, iya sih. iya, aku sebenarnya masih belajar caranya bagi waktu. Karena tipenya aku tuh anaknya yang jalanin aja gitu. Tapi aku tuh tipe yang menulis gitu, to do list Oke. aku. Jadi misalkan hal-hal yang aku perlu lakuin apa aja sih gitu. Sama aku prioritasin mana yang penting, mana yang dia tuh nggak penting, sama yang seneng-seneng aja gitu loh. Jadi aku tulis tuh di Google Calendar biasanya, dan aku tuh anaknya suka bikin jurnal gitu loh. Maksudnya aku bikin kayak semacam personal diary gitu. Jadi aku kayak Hmm. bikin sendiri kayak tulis aku dan hal yang perlu aku lakuin ya. Itu sih paling yang aku buat, cara aku buat bagi. Nah tapi kalau misalkan cara kayak disiplin dan lain-lain itu karena aku anaknya magaran gitu ya, jadi aku tuh masih belajar sebenarnya untuk cara bagi waktu yang baik gitu. Tapi sedikit tips dari aku adalah kita bisa bikin to-do list dan Hmm. jangan ditunda-tunda gitu. Kalau udah ditulis to-do listnya segera lakuin gitu. Karena nanti kalau Benar-benar. kamu tunda-tunda dia akan cepet deadline gitu, akan mepet gitu. Iya, Terus ada yang gimana sih kalau anak kedokteran gigi ngeluh tentang kuliahnya gitu. betul. Jujur aja ini. Kalau misalkan kalian baru kayak semester satu terus ngerasa kayak ngeluh, ini aku kayaknya nggak bisa di ini deh. Itu karena kalian belum masuk ke steps berikutnya gitu. Karena menurut aku ya, semua orang itu kalau belajar, dia itu bertahap. Karena kita tuh belajarnya uh, sekuensial gitu. Kita tuh Hmm. bertahap. Jadi kita ngerasa tahap yang kita lakukan sekarang ini sangat sulit, tapi nanti kalau kita udah ngelawatin ini, kita bakal ngerasa kalau hari itu tuh easy peasy banget gitu. Jadi Wis. kalau ngerasa saat ini tuh kalian sulit, ingatlah kalau ini tuh akan berakhir. Do your best as always gitu. Jadi kayak lakuin aja sebisa kalian dan sebaik mungkin, karena nanti ini kan berlalu gitu loh. Ya, this too shall pass. Jadi kayak semua hal itu ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang nggak senang gitu tuh, namanya juga hidup ya. Iya Jadi betul. kalau itu bervariasi lah, dan jadi ini tuh suatu tantangan gitu. Ini di tahu Oke. bulat ya, nggak apa-apa nih. Iya. Itu Tadi kan mas. tadi udah Gitu. disampaikan sama Mbak Nio ya buat masukan dari Mbak Nio atau saran-sarannya. Jadi emang bener sih kayak kedokteran gigi, kedokteran umum tuh kayak ada tahap-tahapnya gitu ya. Ya Jadi pasti kita harus kalau ngelewatin gitu. belajar tuh kita pasti sekuensial, nggak Iya. mungkin kita belajar langsung
betul. kedokteran apa namanya kedokteran misalnya orto gitu kita langsung belajar orto tanpa kita tahu bahan gitu tanpa kita tahu kedokteran dasar gitu tentang rahang tentang lain-lain gitu loh gimana kita bisa tahu pergerakan gigi tanpa kita tahu giginya itu sendiri tempatnya di mana Mm-mm. gitu kan Iya sih, jadi tapi kita harus emang belajar siap. kalau mengeluh sedikit itu wajar sih, maksudnya iya Hmm, emang itu yang harus lewatin gitu. Lama-lama juga iya ntar kan udah ya oh justru gini kalau caranya gitu. Kalau iya justru kalau kalian tuh ngerasanya ini lempeng-lempeng banget itu harus tanya juga ke diri sendiri gitu loh. Ini apakah uh, tujuannya itu udah kebentuk atau belum gitu. Ya Betul jadi betul. ya ambisius itu toxic ke diri kita maupun ke orang lain. Ambisius yang nyakitin diri kita sendiri gitu, kayak ngebuat kita jadi pikiran terus tuh juga nggak boleh. Ataupun kita ambisius yang mengorbankan apa ya ambisi kita di atas gitu dari orang lain gitu kepentingan orang lain itu juga nggak boleh. Wah, itu Tapi penutupnya bagus bikin banget. ya tapi kita harus Gila, gila. ambisius itu sangat penting gitu buat manusia. Kalau kita Oh, nggak ambisius kita nggak menentukan jalan kita mau kemana gitu itu nggak oke. ada suatu rencana kita ke depan. Jadi harus berplanning, guys. Iya betul, itu harus di planning semuanya. Oke, Yes. makasih ya, Yo. Mungkin besok Ya, kita gampang ngobrol lagi di ya. lain kesempatan. Ini sangat senang banget di masuk YouTube nih. Ya, follow akun Instagram aku. Apa dong? Meskipun di private. Aku lagi males ini sih main Instagram sebenarnya. Ini nanti aku buka lagi kalau ada. Oke, makasih nih, Yo. Saya Ya. mau pergi ya. Hati-hati. Enggak sih, enggak mau pergi sih. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.